Sekitar 800 tahun yang lalu, bangsa Mongolia itu masih hidup nomaden alias pindah-pindah terus. Mereka terbagi dalam banyak klan yang saling bermusuhan. Pokoknya hukum rimba banget, yang kuat dialah yang berkuasa. Mereka sering perang untuk menjarah harta dan menguasai wilayah. Soalnya waktu itu hidup mereka susah, musim dingin parah, hewan peliharaan kena penyakit, ekonomi juga lemah. Jadi satu-satunya cara bertahan ya dengan mencuri atau merampok. Nah, di tengah kekacauan itu ada seorang pemimpin suku bernama Esugei. Dia punya anak namanya Temujin, waktu itu masih umur 9 tahun. Esugei membawa Temujin untuk dijodohkan sama perempuan dari suku Merkit. Kenapa? Karena dulu Esugei pernah menculik wanita dari suku Merkit untuk dijadikan istrinya, alias ibunya Temujin. Jadi perjodohan ini semacam cara buat menebus kesalahan dan bikin damai kedua suku. Tapi di perjalanan menuju suku Merkit, Esugei malah mampir ke tempat sahabatnya yang sukunya lebih lemah. Dan di sana Temujin malah kepincut sama perempuan lain. Esugei menjadi bimbang, dia udah janji ke suku Merkit tapi anaknya ngotot milih jodohnya sendiri. Akhirnya mereka pulang dengan kecewa, tapi di tengah jalan Esugei bilang ke Temujin kalau keputusan anaknya itu adalah benar. Seorang laki-laki memang harus memilih calon istrinya sendiri. Oh iya, bangsa Mongol itu takut banget sama petir. Mereka percaya kalau petir itu tanda Dewa Tengri lagi marah. Mongol waktu itu masih menganut animisme alias percaya sama roh dan makhluk halus. Nah, saat mereka lagi istirahat di perjalanan, rombongan Esugei ketemu sama suku lain yang musuhan sama mereka. Tapi ada aturan yang gak tertulis di Mongol, kalau lagi istirahat bareng di jalan walaupun musuhan harus tetap saling menjamu. Jadi mereka pun bertukar makanan dan minuman. Tapi ternyata musuhnya licik, mereka meracuni susu yang dikasih ke Esugei. Akhirnya Esugei tewas di tengah perjalanan. Saat Esugei meninggal, justru salah satu kaki tangannya Targutai malah memanfaatkan dengan menobatkan dirinya sendiri sebagai pemimpin. Bukannya peduli, dia malah merampas semua harta keluarga Esugei dan janji bakal membunuh Temujin kalau udah gede nanti. Dendam lama katanya, soalnya dulu dia pernah dihina Esugei sebagai orang bodoh yang lemah. Ibu Temujin, Oelun, jelas aja nggak terima. Dia menyuruh Temujin untuk kabur dan mengasingkan diri biar selamat dari ancamannya si Targutai. Temujin pun akhirnya pergi sendirian tanpa makanan, tanpa tempat tinggal, nggak punya apa-apa. Satu-satunya harapannya adalah pergi ke Gunung Keramat, tempat Dewa Tengri dipercaya tinggal. Dia mau meminta perlindungan dan kekuatan. Tapi di tengah perjalanan dia harus melewati danau beku dan sialnya dia malah jatuh ke dalam danau itu. Setelah jatuh ke danau es, Temujin hampir aja mati kedinginan. Untungnya ada anak baik hati bernama Jamuka yang menyelamatkan dia. Kebetulan Jamuka ini juga anak dari pemimpin suku, jadi mereka punya banyak kesamaan. Karena merasa cocok, mereka berdua langsung bikin ikatan persaudaraan ala Mongol. Dengan meneteskan darah mereka masing-masing pada susu untuk diminum bersama. Unik sih, tapi ya memang itulah tradisi mereka. Sementara itu Targutai, musuh bebuyutan Temujin, masih mencari-cari keberadaan Temujin. Sampai suatu hari pas lagi bersantai mengembala domba bareng Jamuka, tiba-tiba Temujin ketahuan dan langsung ditangkap lagi. Bukan cuma ditahan, dia dijadikan budak, dipasung di lehernya dan disuruh kerja berat. Nggak ada yang peduli sama dia kecuali satu orang, seorang tabib baik hati yang tahu kalau Temujin itu anaknya Esugei, kan yang dihormati.
Dari penderitaan itu, Temujin dalam hati bersumpah suatu hari nanti dia bakal balas dendam sama si Targutai. Musim terus berganti dan berkat bantuan si tabib akhirnya Temujin bisa melarikan diri. Bisa bayangin, dia berlari siang malam dengan pasungan masih di lehernya. Dia menuju Gunung Sakral tempat Dewa Tengri diyakini berada. Setelah dia berdoa di sana, tiba-tiba pasungannya lepas sendiri. Udah kayak aneh-aneh aja lah. Tahun demi tahun berlalu, Temujin kini sudah menjadi dewasa. Tapi hidupnya masih nggak tenang. Targutai berhasil menangkap dia lagi dan kali ini dia dipasung lagi-lagi. Untungnya si tabib yang baik itu tetap membantu. Sampai suatu malam Temujin nekat kabur lagi. Kali ini dia nggak main-main, dia membunuh penjaga pakai pasungan di lehernya. Dalam pelariannya dia bertemu dengan seorang pengembala kuda bernama Borsu. Orang ini nggak cuma nolongin tapi juga ngasih kuda buat Temujin karena dia tahu Temujin ini bukan orang sembarangan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Temujin berhasil menemui tunangannya Borte. Kemudian dia juga menemui ibunya Oelun dan akhirnya bisa berkumpul lagi sama keluarganya. Ibunya sampai nggak percaya kalau anaknya masih hidup dan udah jadi pria yang tangguh. Tapi kebahagiaan mereka nggak bertahan lama. Tiba-tiba suku Merkit yang dipimpin oleh Ciledu datang untuk membalas dendam. Dahulu Oelun pernah diculik sama ayahnya Temujin, almarhum Esuge. Nah sekarang mereka mau membalas dendam dengan menculik Borte untuk dijadikan istri paksa. Nggak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan jejak Temujin dan Borte. Kejar-kejaran pun terjadi. Sayangnya Temujin terkena panah dan tumbang. Sementara itu Borte berhasil diculik. Temujin gak terima dengan luka masih belum sembuh. Dia langsung mencari Jamuka yang sekarang udah jadi pemimpin suku. Dia minta bantuan buat nyerang suku Merkit dan mengambil kembali si Borte. Awalnya Jamuka ragu karena menurut adat Mongol perang gara-gara perempuan itu enggak banget. Tapi karena dia masih ngerasa Temujin itu saudaranya, akhirnya dia setuju. Mereka pun menyiapkan serangan setahun kemudian. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Temujin dan pasukan Jamuka menyerang suku Merkit. Tapi ternyata mereka udah dijebak duluan. Pertempuran sengit nggak terhindarkan. Banyak yang tewas di kedua sisi, tapi akhirnya mereka menang. Namun sayangnya Borte hamil dan kemungkinan besar anak yang dikandung bukanlah anak Temujin. Setelah perang selesai, Temujin berterima kasih banget sama Jamuka. Tapi masalah baru muncul. Borte minta Temujin buat nggak tinggal di sukunya Jamuka. Dan yang mengejutkan, banyak orang kepercayaan Jamuka justru malah ikut sama Temujin. Mereka lebih suka gaya kepemimpinan Temujin yang adil dibanding Jamuka yang selama ini selalu ambil bagian terbesar dari hasil perang buat dirinya sendiri. Jamuka kecewa berat, dia merasa dihianati apalagi pas tahu dua pengawal setianya dari Tai dan Altan juga memilih gabung sama Temujin. Dendam mulai tumbuh di hatinya. Dia pun bikin rencana buat balas dendam. Adiknya yang bernama Taichar dikirim buat mencuri kuda milik Temujin. Tapi ternyata nggak cuma Jamuka yang punya niat jahat. Targutai musuh lama Temujin juga melihat kesempatan ini. Dia pengen banget ngeliat Temujin mati tapi gak mau turun tangan langsung. Jadi dia memanfaatkan Jamuka untuk menjalankan rencana busuknya. Dan disinilah perang antar saudara akhirnya dimulai.
Setelah terus berpindah-pindah tempat, akhirnya pasukan Jamuka berhasil mengejar Temujin. Pertempuran pun gak bisa dihindarkan. Pasukan Temujin yang setia rela berkorban demi pemimpin mereka dan keluarganya. Tapi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukannya Jamuka. Akhirnya Temujin dan pasukannya kalah dan ditangkap hidup-hidup. Orang-orang yang tersisa dijual sebagai budak kepada para saudagar. Temujin sendiri dibawa ke kota dan dijual ke kerajaan Tangut. Di sana dia dijadikan tontonan di depan istana, sengaja dikurung supaya mati pelan-pelan. Panas kepanasan, hujan kehujanan, makan pun kadang ada kadang enggak. Dia benar-benar diperlakukan seperti hewan. Di tengah penderitaannya ada seorang biksu yang dari awal bisa meramalkan masa depan Temujin. Biksu ini berusaha membantu dengan menyampaikan pesan dan jimat kepercayaannya kepada Borte, istri Temujin yang jauh di pedalaman Mongol. Sayangnya di tengah perjalanan biksu itu meninggal karena kelelahan dan cuaca yang ekstrim. Entah kebetulan atau firasat, Borte akhirnya menemukan jenazah biksu itu dan mendapati jimat miliknya Temujin. Menyadari ada pesan dari suaminya, Borte pun nekat pergi ke kota dengan menyamar sebagai pelacur agar bisa mencari Temujin. Selama bertahun-tahun dia bertahan di kota hingga akhirnya menjadi seorang wanita kaya. Dia bahkan memiliki anak kedua yang lagi-lagi bukan darah dagingnya si Temujin. Setelah mengetahui keberadaan suaminya, Borte pun menyusun rencana. Dia menyuap penjaga kerajaan agar bisa membebaskan Temujin dan kembali ke Mongol. Setelah kembali, Borte menceritakan bagaimana orang-orang Mongol semakin brutal dan hidup hanya untuk menjarah dan membunuh. Mendengar itu, Temujin sadar bahwa dia harus melakukan sesuatu. Dia pun meninggalkan keluarganya dan pergi ke Gunung Sakral tempat Dewa Tengri diyakini berada. Dia berdoa agar diberi kekuatan untuk mengubah bangsa Mongol. Dari sana Temujin mulai menetapkan hukum baru, sederhana tapi tegas. Dengan hukum ini Temujin berhasil mengumpulkan pasukan besar. Hampir semua suku Mongol tunduk padanya kecuali Jamuka dan pasukannya yang terus mencoba menghancurkan persatuan ini. Akhirnya perang besar pun terjadi. Ini adalah pertempuran terakhir untuk menentukan siapa yang berkuasa di Mongol. Meski pasukan Jamuka jauh lebih banyak, Temujin tetap tenang. Dia bukan sekedar petarung tapi juga ahli strategi. Satu persatu pasukan Jamuka dikalahkan. Pada puncaknya tiba-tiba badai besar datang disertai kilatan petir yang mengerikan. Bangsa Mongol sangat takut pada petir, tapi Temujin berdiri dengan gagah berani di tengah badai itu. Melihat itu, pasukan Jamuka langsung kehilangan semangat. Mereka menyerah dan berlutut di hadapannya Temujin. Jamuka tertangkap tapi akhirnya dibebaskan. Temujin sudah menetapkan hukum baru dan dia akan menaatinya. Tapi ini bukanlah akhir. Temujin sadar untuk benar-benar mengubah dunia, dia harus dari sekedar pemimpin Mongol. Dia harus menaklukkan bangsa lain, membuat semua tunduk pada aturannya. Dari sinilah Temujin memulai invasi besar-besaran. Dia menaklukkan banyak wilayah di Asia hingga Eropa. Hingga akhirnya dia mendapatkan julukan Genghis Khan yang berarti penguasa universal. Dan film pun selesai.